Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Yang laki sehat? Sehat. Yang perempuan sehat? Sehat. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama belajar menuntut ilmu di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini siapa yang nggak berangkat tadi? Ihsan, Jen. Ini panggilannya Jen, Imam Jen. Jen Ronald Chelsea, pemain bola ini ya? Oke, baik, sebelum mengawali pelajaran pendidikan agama Islam pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan bersama-sama membaca Quran surat Al-Fatihah. Wahid Isnain Salasa. Ya, siapkan buku tulisnya, nanti kalau Bapak semuanya catat, kalau enggak berarti jalan. Minggu kemarin Pak Rahmat sudah jelasin materi tentang ya, perhatikan kemarin Pak Rahmat sudah nyampain tentang akhlak mazmumah dan mudah. Dia pasti ingat akhlak mazmumah itu akhlak yang bagaimana? Dibuka catatannya. Akhlak mazmumah. Kita mengulas sedikit 5 menit, 10 menit materi kemarin. Ya, coba perhatikan. Namanya akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang yang apa? Mudah adalah akhlak yang baik. Namanya akhlak yang buruk harus akhlak yang baik harus Nah, dalam materi kita bab 8 menghindari akhlak mazmumah. Salah satu yang harus dihindari, akhlak buruk yang harus dihindari, salah satunya yaitu sifat apa? Ghadab. Apa itu ghadab? Ghadab itu sifat mudah marah. Jadi sifat mudah marah itu harus dihindari. Contohnya gimana? Contoh laki-laki nih yang sering main ML. Kalau kalah atau timnya noob, itu pasti yang dari yang kalian makan seperti ini. Istighfar. Pasti marah. Kedua, keluar kata-kata mutiara dari mulut. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya sifat ghadab, harus bisa dikontrol dengan sifat dan yaitu sifat apa? Sifat kontrol diri. Jadi kalau kita dalam tekanan, gimana caranya kita bisa mengontrol diri? Itu namanya sifat mahmudah, sifat yang harus dibiasakan. Yang kedua yaitu berani membela. Kalau bab 8 materinya begini. Yang pertama ghadab, mudah marah. Yang kedua kontrol diri. Yang ketiga berani membela yang benar. Kalau teman kalian ada yang berantem gitu, salah satu membela yang benar itu namanya sudah mencerminkan sifat berani membela kebenaran. Sampai sini cukup ya materi bab 8. Bab 8 aja, kita fokus ke bab 9. Yang mulai cara. Bab 9 tulis. Bab 9 al-kulliyatu al-khamsah. Kalian nggak punya buku cetak ya? Kalau buku cetak itu apa? Bagus kan?
Bapak bacain ya, ini ada sebuah cerita. Tahu Umar bin Khattab? Tahu. Siapa? Khalifah, benar, Khalifah. Khalifah itu ada apa? Yang pertama siapa? Abu Bakar, benar. Yang kedua? Umar bin Khattab. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Utsman siapa? Affan. Yang keempat? Kalau yang nggak tahu, nggak usah dicatat. Nah, jadi Umar bin Khattab itu dan kawan-kawan sahabat yang lain itu pernah mau menuju ke negeri yang namanya negeri Syam. Untuk apa? Melaksanakan perintah Allah. Nah, tapi ada seorang yang dari negeri Syam itu ngasih tahu ke Umar bin Khattab kalau negeri Syam itu terlanda sebuah penyakit wabah. Kita ibaratkan corona. Jadi kalau Umar bin Khattab ke sana, itu otomatis Umar bin Khattab dan sahabat dan kawan-kawannya itu pasti terkena wabah penyakit. Jadi Umar ini minta pendapat ke teman-teman sahabatnya antara lanjut perjalanan atau kembali lagi. Ada yang mengatakan mending lanjut aja. Ada sahabat yang mengatakan mending pulang. Kalau kalian pilih yang mana? Lanjut. Mudah nggak? Di negeri Syam ada wabah penyakit. Umar bin Khattab masih dalam pertengahan perjalanan. Nah, sahabatnya ada yang ngomong, ini mending lanjut sampai negeri Syam atau kembali lagi ke negerinya sendiri. Kalau kalian pilih mana? Lanjut. Kenapa? Yang lain? Paham ceritanya? Dari sekali lagi, Umar bin Khattab dan kawan-kawannya dan sahabat-sahabatnya itu hendak pergi ke negeri Syam. Kalau di buku ini mau melaksanakan perintah Allah. Nah, ini paham ya? Mau pergi ke negeri Syam. Tapi ada salah satu teman yang di negeri Syam itu mengatakan kalau negeri Syam itu ada yang namanya wabah penyakit yang masih merajalela penyakitnya. Kalau Umar bin Khattab dan kawan-kawannya ke sana, itu otomatis penyakitnya nyebar. Nah, sahabat Umar bin Khattab nih tanya, ini mending lanjut atau kita kembali ke negeri sendiri? Lanjut. Kenapa pilih lanjut? Ada yang lain? Ada. Temannya yang ngasih kabar. Gimana? Temannya yang ngasih kabar. Temannya yang ngasih kabar. Dari negeri Syam. Temannya yang ngasih kabar dari negeri Syam. Itu masih sehat. Kemudian masih ngabar ya? Belum, itu dia datang ke bawah itu. Ya, jadi tapi Umar bin Khattab jawabannya tidak, teman-teman. Kalau di buku Umar bin Khattab mengatakan ia dan pasukannya sedangkan sahabat lainnya menyarankan untuk membatalkan perjalanan tersebut. Jadi ada sahabat yang menyarankan lanjut karena itu perintah Allah, dan kalau kita ke sana ya berarti takdir kalau kena wabah. Ada yang menyarankan juga untuk membatalkan perjalanan tersebut. Nah, salah seorang itu berkata, salah seorang sahabat Umar itu, jika Umar membatalkan perjalanan maka ia termasuk lari dari takdir Allah. Nah, tapi Umar bin Khattab bantah. Kenapa? Ia mengatakan ia dan pasukannya lari dari takdir Allah yang buruk. Kalau Umar dan kawan-kawannya ke sana, dia berarti mendekati takdir Allah yang buruk. Sementara kalau di belakang ada takdir yang baik. Jadi Umar bin Khattab lebih memilih menuju takdir yang baik, yaitu apa? Kembali ke negerinya terlebih dahulu sampai negerinya aman. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kenapa Umar nggak pilih ke Syam? Karena tadi untuk melindungi
melindungi manusia lebih tepat, supaya tidak terkena wabah penyakit. Nah, di dalam Islam menjaga kehidupan manusia itu penting. Jadi Islam itu nggak hanya ngatur ibadah, sholat, puasa, zakat, nggak hanya itu. Jadi mengatur kehidupan manusia itu penting. Yang dijaga itu apa aja? Tentu yang pertama tubuh. Tubuh itu harus dijaga teman-teman. Jiwa. Lalu ada yang namanya akal. Maaf ya kalau tulisan Bapak jelek, jangan di jangan komen. Akal. Lalu yang keempat ada harta. Jangan dicatat dulu ya. Yang kelima ada agama. Nah ini, buku ada. Tahukah kalian bahwa Allah merancang hukum Islam dengan penuh pertimbangan yang amat sempurna? Oke, jadi di dalam Islam melindungi 5 ini itu adalah termasuk ini. Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Al-Khamsah itu artinya 5. Al-Kulliyah itu artinya prinsip. Jadi kelima ini termasuk prinsip yang harus dijaga. Jadi Al-Kulliyatu Al-Khamsah itu 5 prinsip yang harus dijaga untuk apa? Untuk melindungi manusia agar bisa hidup dengan baik selayaknya manusia. Nanti dicatat ya, nanti Bapak diktein. Yang ke-6. Bikin banget. Apa? Apakah manggil aku? Udah maju. Jangan, mulai. Yang dari paham ya, Al-Kulliyah itu artinya Al-Khamsah artinya berarti Al-Kulliyah itu Al-Khamsah adalah 5 prinsip yang harus dijaga agar kehidupan manusia menjadi baik. Urutan Al-Kulliyah atau Al-Khamsah dari yang pertama yang pertama ini apa kita bahas minggu depan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Materi yang bisa Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.